Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peranoperti dengan NPM 211060157, Prodi Pendidikan Biologi kelas C. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD, yang dimana saya mengambil materi pertama yaitu tentang keselamatan dan keamanan laboratorium. Langsung saja kita ke pembahasan. Terlebih dahulu ada baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan laboratorium itu sendiri. Jadi laboratorium adalah tempat yang sangat menarik, di mana di dalamnya kita bisa melakukan kegiatan menarik, dan di dalamnya pula kita bisa menemukan alat dan bahan yang tidak bisa kita temukan di tempat lain atau hanya ada di laboratorium. Namun dalam penggunaan atau pemakaian alat dan bahan di laboratorium itu ada peraturan-peraturan yang harus kita taati agar kita dapat menjaga keselamatan dan keamanan diri kita maupun orang lain di sekitar kita ketika kita hendak melakukan praktikum atau percobaan di laboratorium. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu simbol keselamatan. Nah, simbol keselamatan yang pertama yaitu simbol mudah terbakar. Nah, simbol yang mudah terbakar ini ditandai dengan api yang menyala seperti alkohol, keton, dan gas etuna. Nah, cara kita memperlakukan simbol yang mudah terbakar ini adalah kita harus menjauhi alat atau bahan tersebut dari sumber api. Yang kedua yaitu mudah meledak. Nah, simbol keselamatan yang kedua yaitu mudah meledak, yang dimana ditandai dengan ledakan seperti dikromat dan nitroselulosa, yang dimana cara kita memperlakukannya adalah menyimpan dalam kondisi basah dan menghindarinya dari panas atau sumber api. Yang ketiga yaitu beracun. Simbol keselamatan kerja di laboratorium yang ketiga yaitu beracun, yang ditandai dengan gambar tengkorak seperti sianida, fenol, dan gas asam sulfida. Dan yang keempat yaitu menyebabkan iritasi dan keracunan. Nah, simbol yang dapat menyebabkan iritasi dan keracunan ini ditandai dengan garis silang berwarna hitam. Nah, ketika kita menggunakan bahan yang bisa menyebabkan iritasi atau keracunan ini, pastikan kita tidak menghirup bahan tersebut atau hindari dari sentuhan kulit secara langsung karena dapat menyebabkan iritasi. Dan yang kelima yaitu korosif. Nah, simbol keselamatan kerja yang kelima yaitu korosif. Nah, yang dimana ditandai dengan gambar tangan yang ditetesi dengan bahan kimia. Cara kita memperlakukannya adalah hindari bahan tersebut dari logam yang berkarat dan hindari dari sentuhan kulit secara langsung. Yang keenam yaitu bersifat radioaktif. Nah, jadi simbol keselamatan kerja di laboratorium yang bersifat radioaktif ini ditandai dengan gambar mirip kincir angin. Nah, cara kita memperlakukan bahan yang bersifat radioaktif ini adalah dengan menyimpannya di dalam botol tebal dan pastikan tidak mengenai kulit.
Setelah kita mengetahui, simbol keselamatan kerja di laboratorium, dan untuk selanjutnya yaitu kita harus mengetahui alat keselamatan, laboratorium, yang dimana yang pertama yaitu, jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari, bahan kimia yang bisa menyebabkan luka. Yang kedua yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari alat atau bahan ketika kita sedang melakukan praktikum, di mana sarung tangan ini terbagi menjadi dua, yaitu sarung tangan yang berbahan karet yang digunakan untuk ketika kita hendak mengambil bahan kimia yang bersifat korosif. Sedangkan sarung tangan yang kedua adalah berbahan asbes yang digunakan ketika mengambil bahan panas. Alat keselamatan kerja laboratorium yang ketiga yaitu goggles yang digunakan untuk melindungi mata ketika kita sedang melakukan praktikum. Dan yang keempat yaitu masker. Masker digunakan untuk melindungi hidung atau mulut agar tidak menghirup bahan kimia berbahaya. Setelah kita mengetahui alat keselamatan dan simbol keselamatan kerja di laboratorium, untuk selanjutnya kita harus mengetahui sistem dan prosedur keselamatan di laboratorium. Yang mana yang pertama yaitu kita harus mengenakan alat keselamatan laboratorium yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti jas laboratorium, goggles, masker, dan sarung tangan. Yang kedua yaitu melepaskan perhiasan yang mudah rusak apabila terkena bahan kimia. Yang ketiga yaitu mencuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun ketika kita hendak melakukan praktikum. Yang keempat yaitu membersihkan meja praktikum atau meja kerja. Yang kelima yaitu tidak mencampurkan bahan kimia yang tidak sesuai dengan aturan atau arahan dari buku petunjuk. Yang keenam adalah dilarang makan dan minum ketika kita sedang melakukan praktikum. Yang ketujuh yaitu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang kedelapan yaitu matikan kompor atau listrik sesuai dengan kebutuhan. Atau ketika kita sudah selesai menggunakannya. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu membuang kotoran sisa kita atau ketika kita selesai melakukan percobaan atau praktikum di laboratorium. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.